Izin untuk pandu ya, ada 3 gaya seperti biasa. Yang pertama gaya formal terlebih dahulu, silakan. 1, 2. Undang-Undang 10 2016. Dalam pasal 40 itu Yang mana? yang parpol. Untuk kondisi geografis di DKI Jakarta memang cukup menantang ya, karena kita punya wilayah kepulauan. Jadi kalau pada pemilu lalu ada TPS lokasi khusus di daerah PHE Pertamina. Jadi lokasinya itu sendiri sekitar 6 jam perjalanan dari darat gitu, menggunakan kapal. Sehingga tentunya proses pengiriman logistik juga kita harus lebih dahulukan. Jadi pengiriman logistik itu sendiri biasanya kita lakukan itu yang paling pertama dibandingkan daerah-daerah yang lain begitu. Itu di situ Mau tanya terkait persiapan Pilkada DKI lagi. Ini kalau misalnya nih ada dari partai yang tidak memberikan dukungan kepada calon itu ada sanksinya nggak Bu? Soal kalau di Pilpres kan ada. Untuk pilkada kita merujuk kepada undang-undang pilkada ya. Dalam undang-undang pilkada tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak ikut pencalonan dalam ya pasangan calon di pilkada serentak begitu. berarti tidak dikenakan sanksi begitu ya, Bu? Belum mengatur aturan itu belum ada. di undang-undang ya. Iya, mekanismenya kalau hanya ada satu pasangan calon yang sampai di akhir masa pendaftaran ini mendaftar, jadi kita kan masa pendaftarannya 27 sampai 29 Agustus, maka nanti akan dilakukan perpanjangan pendaftaran. Nah, seperti itu. Berapa lama itu pendaftarannya? Kita nanti tunggu, jadi saat ini sedang berlangsung rakor pencalonan sebenarnya di KPU RI. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Kadif Teknisnya, karena beliau yang sedang mengikuti rakor pencalonan ini. Jadi nggak ada calon tunggal Bu ya? Belum bisa dipastikan Pak, karena nanti pendaftarannya baru tanggal 27 Agustus begitu. Ini kan hari ini juga, kemarin kan udah selesai verpak nih Bu. Ini kan sekarang berarti hari ini ada rekapitulasi ya. Mungkin boleh dijelasin timeline-nya nih sampai bisa calon independen ini bisa fix dia maju apa enggak, itu kapan sih sebenarnya timeline itunya? Jadi hari ini kan rekapitulasi di tingkat kecamatan tanggal 13, lalu lanjut di tingkat kota atau kabupaten, kemudian di tingkat provinsi. Nanti tanggal 19 ini kita melakukan penetapan apakah nanti pasangan calon perseorangan ini dinyatakan MS memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Balik. Bu, izin terkait sekarang lagi ada proses di MK ya, nah, tentang gugatan pileg, apakah nanti yang mengganggu proses pilkada Bu, mundur timeline apa gimana? Kita masih ikuti saja proses di MK, karena kan dari proses tersebut kita nanti bisa menetapkan perolehan kursi ya, dan itu akan menjadi dasar bagi partai politik untuk pencalonan di tanggal 27 nanti. Jadi kita masih menunggu proses di MK begitu. Ya, terima kasih, thank you. Sehingga ada isu katanya KPU akan meloloskan calon independen biar nggak kotak kosong. Itu ada tanggapannya nggak Bu KPU DKI? Gimana Iya, nih Bu? saya malah baru tahu ya, maksudnya kita belum menetapkan tapi sudah ada isu seperti itu. Jadi yang pasti kami dari penyelenggara selaku KPU DKI ini Ntar dulu. Nggak apa-apa ya? Yang pasti kami melakukan seluruh tahapan sesuai dengan aturan. Jadi kan kita lihat sendiri kalau kemarin kita verifikasi faktual pun ada teman-teman dari Bawaslu, dari teman-teman Panwascam yang ikut membersamai dan mendampingi di tahapan verifikasi faktual ini begitu. Jadi kemudian juga proses rekapitulasinya terhadap dukungan tersebut juga dilakukan berjenjang dari kecamatan, kemudian tingkat kota kabupaten dan juga tingkat provinsi. Jadi di proses-proses tersebut kita tidak bisa bekerja sendiri karena ada banyak pihak yang terlibat di dalam situ, sehingga bisa saling cross check atau saling memberi masukan begitu. Jadi kalau tadi dibilang kita akan meloloskan, kita malah nggak tahu kita meloloskan atau tidak gitu, karena penetapannya sendiri baru nanti tanggal 19 Agustus.